Berbagai perdebatan untuk merundingkan sebuah kasus memenuhi unsur hukum terkadang menghabiskan waktu hingga larut malam. Tak hanya itu, dari berbagai tahapan sentra Gakumdu, mereka dituntut untuk bekerja cepat dan tepat karena berkutat dengan batasan waktu yang harus segera dipenuhi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami jelaskan, kami dari Satreskrim Polres Pekalongan Kota, bahwa kami telah melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pelanggaran pemilu kada yang pada tahun 2020 di Pekalongan Kota ini. Kemudian dari pihak kami selaku penyidik Gakumdu yang tergabung dalam sentra Gakumdu, kita dari awal mengikuti setelah mendapat pemberitahuan dari Bawaslu Kota Pekalongan. Jadi dari awal perkara ini kita mengikuti prosedur sesuai dengan tahapan-tahapan, baik ketika di Bawaslu maupun di penyidikan di tempat kami. Untuk perkara di Pemilu Kada Kota Pekalongan tahun 2020 ini ada dua perkara, yaitu yang satu laporan polisi nomor LP B139 Romawi 11 tahun 2020 tanggal 2 November 2020. Kemudian yang satu nomor LP B140 Romawi 11 tahun 2020 tanggal 3 November 2020. Bahwa dalam proses penyidikan pelanggaran pemilu ini atau pemilu kada ini, memang kami ada beberapa hambatan atau kendala atau kesulitan dalam proses penyidikan itu, yaitu terkait dengan rentang waktu penyidikan. Jadi waktu penyidikan yang disediakan oleh aturan dalam pemilu kada ini selama 14 hari. Di sini kami mengalami hambatan ketika pemanggilan saksi sebagai contoh dipanggil tidak hadir. Itu untuk pemanggilan dalam kota rentang waktu 3 hari, jadi kita sudah kehilangan waktu 3 hari, sementara waktu tetap berjalan. Kemudian kesulitan kedua, apabila tersangka ini mangkir, ketika sprindik kita terbitkan bahwa sesuai aturan MK nomor 130, putusan MK ya, putusan MK 130, selama 7 hari dari sprindik tersebut, SPDP sudah kita kirim ke jaksa penuntut dan ke tersangka. Nah, di sini tersangka sudah mengetahui bahwa akan dilakukan penyidikan. Jadi ketika tersangka ini mangkir selama 14 hari tersebut, maka penyidikan tidak dapat dilaksanakan. Karena dalam aturan penanganan penyidikan pemilu kada ini tidak diatur tentang peradilan in absentia. Kemudian terkait dengan kasus yang ada di Kota Pekalongan pada pemilu kada 2020 ini, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku ini melalui media sosial Facebook. Jadi sebenarnya untuk melengkapi alat bukti kita membutuhkan keterangan ahli IT, di mana sebelum keterangan ahli IT ini harus ada pemeriksaan digital forensik terhadap alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun karena rentang waktu 14 hari ini kita tidak cukup waktu untuk memenuhi alat bukti ahli ini, sehingga perkara yang kami tangani ini tidak kita lengkapi dengan keterangan ahli IT. Namun alat bukti yang lain bisa kita cukupi. Dalam proses penyidikan yang kita lakukan terhadap dua kasus pelanggaran pemilu kada ini, tidak ada intervensi, baik itu dari eksternal atau di luar institusi kami maupun dari internal kami di kepolisian. Jadi dari dua kasus tersebut sama sekali tidak ada intervensi, sehingga proses penyidikan bisa berjalan dengan lancar. Kami bisa menyelesaikan tepat waktu 14 hari, kemudian mengirim berkas perkara, dan alhamdulillah berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum.
Jadi berkait dengan ahli IT tadi, memang dalam penanganan perkara ini kami sempat berkoordinasi baik dengan Krimsus yang mana di sana ada unit cyber, kemudian kita juga berkoordinasi dengan ahli IT yang ada di akademisi. Kita datang ke 2 universitas, kita untuk berkoordinasi tentang ahli IT tersebut, tentang penanganan perkara-perkara yang melibatkan media sosial ini. Namun demikian kita hasilnya hanya koordinasi sebagai pedoman kita untuk melakukan penyidikan ini. Artinya kita tidak bisa meminta keterangan ahli yang kita jadikan alat bukti dalam perkara itu. Kita hanya koordinasi saja bagaimana perkara ini di media sosial ini. Jadi untuk menambah pengetahuan kami sebagai penyidik untuk melakukan langkah-langkah penyidikan terhadap perkara ini. Di awal, begitu kita yang tergabung dalam Sentra Gakumdu ini mendapat undangan dari Bawaslu Kota Pekalongan, kemudian kita hadir di rapat pembahasan pertama itu, pemaparan dari Bawaslu Kota Pekalongan, kita analisa, kita pahami bahwa di situ kita temukan suatu peristiwa hukum dalam pemilihan kepala daerah Kota Pekalongan. Selanjutnya dari peristiwa itu kita kaji, kita analisa, dan kita temukan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu tentang pelanggaran pidana pemilu. Di situ dalam pembahasan itu dari unsur Sentra Gakumdu di Bawaslu Kota Pekalongan saling mengajukan argumen, saling berdebat. Namun kemudian di akhir pembahasan tersebut berhasil kita simpulkan bahwa perbuatan melawan hukum itu melanggar salah satu pasal dalam Undang-Undang Pemilu Kada, sehingga kita sebagai penyidik dalam Sentra Gakumdu itu dengan keyakinan, dengan alat bukti yang ada kita dalam pembahasan itu kita tingkatkan dan kita bisa naikkan ke penyidikan. Kemudian dalam pembahasan itu juga disampaikan bahwa calon tersangka itu adalah orang dekat dari calon pimpinan kepala daerah, atau bahkan mungkin ada yang teman atau tim sukses. Namun kita tetap memedomi asas persamaan di muka hukum. Jadi ketika alat bukti yang kita bahas atau kita temukan dalam pembahasan itu sudah kita temukan, maka penyidikan dapat kita lakukan, walaupun dalam pelaksanaannya kita tetap berpedoman pada asas praduga tidak bersalah. Nah, inilah salah satu keuntungan kita adanya Sentra Gakumdu. Walaupun waktu penanganan penyidikan di tempat kami itu hanya 14 hari, namun kami bisa mendampingi Bawaslu ketika melakukan klarifikasi. Jadi dalam klarifikasi itu ada beberapa pertanyaan yang kita sampaikan ke pemeriksa Bawaslu, bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tolong untuk ditanyakan, sehingga itu menjadi kekayaan kami, pengetahuan kami untuk melakukan penyidikan itu, dan itu waktunya sebelum penyidikan dimulai. Jadi itu saat klarifikasi kami pun dari penyidik mendampingi Bawaslu ketika melakukan klarifikasi. Jadi di situ kita sudah minimal mempunyai gambaran tentang peristiwa, tentang pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh pelaku. Jadi untuk perkara ini bisa terungkap, ada beberapa pertanyaan yang harus disampaikan ke saksi terkait dengan peristiwa yang ada. Kemudian juga terhadap diduga pelaku, kita juga sisipkan pertanyaan tentang
bagaimana pelaku ini melakukan perbuatannya. Jadi ketika klarifikasi di Bawaslu, kita sudah mempunyai gambaran tentang peristiwa pelanggaran pemilu kada ini. Harapan kami Bawaslu Kota Pekalongan ke depan dalam proses demokrasi, baik itu pemilu maupun pemilihan kepala daerah, itu yang pertama bagaimana membangun kesadaran masyarakat terkait dengan mereka mentaati aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada. Karena apa? Tanpa ada kesadaran masyarakat, tanpa ada pengetahuan terkait dengan Undang-Undang Pemilu, terutama itu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dan pelanggaran-pelanggaran yang sanksinya pidana, ini masyarakat perlu diedukasi sehingga mereka tidak akan melanggar, karena sudah jadi kebiasaan kalau di pesta demokrasi, karena dianggap pesta, sesuatu itu semua dianggap bisa dilakukan, padahal ada koridor-koridor yang harus dilakukan. Kemudian bagi politisi, misalnya bagi politisi dan sebagainya, ya mereka juga punya tanggung jawab dalam rangka memberi pendidikan politik bagi mereka agar mereka lebih cerdas. Dan kami akan selalu berupaya menyampaikan ke masyarakat, memberi edukasi ke masyarakat terkait dengan demokrasi, bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam semua proses, tidak hanya aktif ketika pada waktu pencoblosan, tapi dari proses terlibat untuk bersama-sama mengawasi proses itu. Dan masyarakat harus berani melaporkan, karena sekarang itu keberanian itu masih dalam tanda petik, itu bisa dihitung dengan jari. Jadi lebih banyak temuan, mereka hanya memberi informasi awal-awal tapi belum ada keberanian untuk melaporkan, dan kami mendorong mereka harus berani, karena apapun bahwa demokrasi adalah milik kita bersama. Belajar dari pengalaman ini, kami dari tim Gakumdu Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan memberikan satu harapan kepada aparat penegak hukum di masa mendatang. Tentunya sangat banyak yang bisa menjadikan pelajaran dan pengalaman dalam menangani perkara ini, karena perkara ini tentunya merupakan satu hal yang baru di dunia tindak pidana pemilihan, dan menjadi pelajaran juga bagi aparat penegak hukum yang tergabung dalam sentra Gakumdu untuk lebih mencermati, lebih mendalami, dan memperkaya kasanah pengetahuan, baik itu tentang modus-modus operandi yang berkaitan dengan informasi teknologi, dihubungkan atau menjadi sarana dalam pelaksanaan kampanye pada pemilihan, baik itu gubernur, wakil gubernur, wali kota, ataupun bupati, dan juga nanti pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden, baik juga dalam pemilihan wakil rakyat. Harapan kami selaku penyidik yang tergabung dalam sentra Gakumdu, bahwa sentra Gakumdu ini baik untuk kita pertahankan dalam pelaksanaan pemilu-pemilu selanjutnya, karena di situ akan terjadi sinergitas antara semua unsur di dalam sentra Gakumdu. Walaupun di situ banyak perdebatan tentang perkara, banyak analisa, tapi itu adalah suatu sinergitas untuk kelancaran suatu pelaksanaan pemilu maupun pemilu kada. Kemudian harapan selanjutnya bahwa mohon dari kami, karena mungkin keterbatasan penyidik, pengetahuan dan lain sebagainya, perlu diadakan pelatihan-pelatihan terhadap penyidik khususnya di tempat kami untuk penanganan pemilu kada ini atau pelanggaran pemilu. Kemudian yang terakhir, mungkin ini juga agak usulan yang berat mungkin, bisa harapan kami bahwa undang-undang tentang pemilu ini bisa direvisi sehingga waktu penanganan perkara ini bisa diperpanjang, karena proses penyidikan ini
sama dengan proses penyidikan umum lainnya, kita mengacu atau mendasari undang-undang hukum acara pidana, namun dalam proses penyidikan pemilu ini waktunya dibatasi sehingga dari penyidik banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Pungkas sudah Bawaslu menuntaskan sebuah perkara pada pemilihan 2020. Perdebatan hebat dan kuras tenaga sudah menjadi hal biasa demi mengungkap sebuah kebenaran agar demokrasi tidak ternoda. Mari kita wujudkan bersama dan awasi bersama proses pemilu dan pemilihan yang bersih dan bermartabat.